Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ini video kita buat setelah sesi 1 berakhir, berarti pas jam istirahat. Untuk IHSG-nya sih masih di arah sini-sini aja, masih konsolidasi. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Arto. Untuk saham Arto hari ini naik ya, naik 7% lebih sampai sesi 1 berlangsung itu naik 7,60%. Tadi sempat nyentuh level 2890. Kalau kita cari untuk area support resistennya di level saat ini untuk saham Arto. Untuk resistennya berarti 2870, 2880 udah jadi area resisten Arto ya. Lihat aja nanti di sesi kedua apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Untuk hari ini sih open langsung naik ya, berhasil breakout tadi di atas 2660 berhasil breakout, naik nyentuh resistennya lagi di 2870, 2880 cuman belum berhasil breakout ya, malah koreksi turun menjelang penutupan tadi, menjelang istirahat ya, jam istirahat malah turun. Plus di 2830 untuk transaksinya hari ini kalau kita cek untuk Arto sampai sesi 1 akhir tanggal 8 Juni untuk demand-nya 65% ya, jadi lebih kuat, lebih banyak permintaan, harganya naik. Ya lihat aja ini sih secara teknikal. Perhatikan saja level ini kalau berhasil breakout di atas 2880, maka untuk saham Arto resisten selanjutnya ada di level 3080, 3090. Dan kalau melihat historinya sih, untuk histori dalam waktu dekat ada gap di area sini, gap dan yang belum ketutup ya, semoga aja bisa ke area sini. Kalau berhasil breakout lagi di atas 3080, 3090 ya, nutup gap ngejar 3380. Tapi untuk nanti sih kayaknya coba kita lihat ya, untuk transaksi kemarin tanggal 7 untuk aslinya net sell 16,2 M, aslinya net sell loh kemarin. Kalau kita cek yang jadi market maker utama di saham Arto untuk beberapa hari terakhir, kita cek aja dari hari Senin ya, tanggal 5 untuk saham Arto itu secara keseluruhan sebenarnya yang net sell sama net buy ini nggak beda jauh. Market maker utamanya LG dan CC, keduanya net buy. Untuk LG-nya net buy 5,2 M, valuasinya 88,5 M, jadi cenderung trading. Untuk CC-nya juga cenderung trading ya, scalpingan di saham Arto untuk saat ini. Jadi ya namanya sih buat trading aja. Mungkin yang udah floating profit, yang udah ambil posisi di bawah ya, kalau mau trading profit ya di arah sini sih resistennya tadi udah nyentuh 2870, 2880 ya. Cuman untuk sesi kedua kalau menurut saya sih untuk harganya mungkin masih akan di arah sini-sini aja ya. Masih mencoba breakout, cuman apakah berhasil atau enggak kita lihat aja nanti. Kayaknya sih untuk hari ini enggak dulu ya, kayaknya sih masih akan close sedikit di bawah 28 eh 80 kalau menurut saya ya, cuman nggak tahu juga, lihat aja nanti. Oke, itu untuk saham Arto, cuman kalau mau entry langsung ngehakat nanti ya agak beresiko sih. Namanya sih kalau mau masuk di saham seperti Arto, apalagi secara broker sahamnya juga belum ada yang akumulasi ya, belum ada yang akumulasi, dan market maker utamanya juga masih cenderung trading. Untuk aslinya juga masih lebih banyak jualan, mending ya buat trading aja sih kalaupun mau minat masuk di saham Arto, tapi masuknya itu nunggu harganya koreksi dulu ya. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita cek saham BBYB. Hari ini sih naik sampai sesi 1 berlangsung itu naik nggak terlalu tinggi, 2% lebih. Secara teknikal untuk trennya sih masih cenderung bearish ya. Untuk beberapa hari terakhir sih emang untuk candlenya hijau-hijau, cuman belum bisa dikatakan mulai uptrend ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BBYB.
PBYB untuk kemarin aslinya net sell 2,4 M dan untuk transaksi hari ini lebih banyak di supply-nya ya, supply-nya 53% ini malahan. Jadi, lebih banyak yang jualan sampai sesi 1 berakhir kalau kita cek untuk transaksinya PBYB dari hari Senin kemarin yang secara keseluruhan sih malah didistribusi ini oleh OD, DX, dan BQ. OD dan DX, OD valuasinya 5,5 M dan net sell 4,9, DX-nya valuasinya 5,4 dan net sell 4,8 M. Jadi cenderung distribusi ya. Yang nampung TP, SQ, IF yang jadi market maker utamanya untuk beberapa hari terakhir ini CC dan MG. MG-nya net B 424 juta aja. AVG-nya di 496, 496 floating loss ya. Ya floating profit dikit sih. 496. Karena kan close-nya di 500. Kemungkinan untuk BBYB kalau menurut saya mungkin untuk hari ini masih akan di arah sini-sini aja untuk range pergerakannya nggak terlalu ya nggak seperti Arto. Kayaknya sih untuk saham BBYB masih akan konsolidasi untuk hari ini. Kayaknya buat naik itu agak berat. Coba kalau kita cek dari bulan lalu ya, dari awal Mei untuk saham BBYB itu siapa tuh ada yang nampung. Dari awal Mei TP ya, TP terus udah net 51,3 M dan untuk hari ini gimana untuk TP-nya? Bukan hari ini sih, sampai kemarin untuk TP-nya tanggal 7 TP, mana TP? TP masuk sih dikit cuman 14 juta aja. Ya ya kalau mau masuk sih ya bagusnya dekat area support, cuman untuk level saat ini agak nanggung sih, sebenarnya agak nanggung, cuman kembali lagi disclaimer, untuk area support resistennya kalau secara Fibonacci ada di level 590 lah, cukup jauh lah, siapa tahu bisa naik ya. Soalnya untuk saham, yang sektor sama seperti BBHI itu hari ini naik tinggi, ya kan untuk BBHI hari ini naik, 12% lebih ya, BBHI, Arto naik lumayan tinggi saham-saham bank digital, tapi ya karena untuk BBHI dan Arto ini kan koreksinya juga udah dalam ya, koreksinya sudah dalam. Kalau secara teknikal untuk BBHI kita nggak jarang update, kayaknya memang nggak pernah diupdate ya untuk BBHI kita. Untuk BBHI ini bentuk hari ini sih naik 12,50%. Coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana ya untuk BBHI. BBHI untuk sampai nggak terlalu maksudnya market cap-nya itu valuasi transaksinya nggak terlalu gede ya untuk saham BBHI ini. Jadi buat goreng sebenarnya nggak butuh dana yang gede-gede banget, tapi kalau buat teman-teman minat masuk di saham BBHI ya jangan gede-gede sih untuk belinya ya. Kalau kita cek dari awal Mei net B1 M aja sih untuk aslinya. Untuk hari ini demand-nya lumayan kuat 71% di saham BBHI. Kalau kita cek yang jadi market maker-nya di saham BBHI untuk hari kemarin untuk kita cek aja dari tanggal 5 ya. Dari tanggal 5 market maker utamanya CD, PD, YB. Cuman ya ini sih nggak terlalu gede untuk valuasi transaksinya. Jadi hitungannya sih masuk saham-saham yang rawan digoreng ya untuk saham BBHI ini. Walaupun hari ini naik 12,5%, perlu hati-hati sih ini saham gorengan. Secara teknikal ini udah berada di range konsolidasinya dari tanggal 27 April sampai 16 Mei ya. Jadi lihat aja nanti di sesi kedua apakah bertahan di atas ini atau malah koreksi turun. Kalau masih bertahan sih misal besok naik, resistennya ada di level 1470-an secara Fibonacci.
Oke, itu untuk saham BBHI ya. Selanjutnya kita cek saham MTEK. Untuk saham MTEK masih di bawah, ini beberapa waktu terakhir, beberapa hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, konsolidasi di bawah ini. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah sudah ada yang nampung untuk saham MTEK. Untuk kemarin aslinya net sale 793 juta. Untuk transaksi hari ini juga ya kita demand-nya nggak beda jauh lah. MTEK. Kalau kita cek dari hari Senin untuk saham MTEK ini malah ini cenderung didistribusi oleh CSG, tapi aslinya sebagian masuk loh, BK, ZP masuk di harga saat ini, cuman yang jualan juga CC versi asing ya. Kalau kita cek dari tanggal 5 Juni dari hari Senin, eee, menariknya aslinya juga lumayan mendominasi nih untuk transaksi MTEK untuk beberapa hari terakhir. Di level harga saat ini untuk saham MTEK ya, coba kalau kita cek untuk valuasinya gimana, kayaknya sih untuk saham MTEK untuk valuasinya ya belum murah-murah banget. MTEK kuartal satunya minus ya, jadi, net income-nya minus ya, mungkin itu salah satu penyebab saham MTEK masih di bawah. Dan untuk, PBV-nya satu kali loh, satu lebih dikit ya, jadi MTEK untuk secara histori PBV kayaknya ini udah lumayan di bawah untuk valuasinya ya. Tapi kalau rugi, ya mau gimana, kalau untuk fundamental sih kurang meyakinkan, tapi kalau untuk trading, scalping untuk saham MTEK ya bisa dijadikan list lah untuk level harga saat ini udah di area bawah ya. Dan kalau kita ukur pakai rectangle terdekatnya untuk saham, MTEK itu juga udah nyentuh, ya bukan nyentuh sih, ya udah hampir mendekati area support. Ya ini sih kemarin kapan? 29 Mei ya. Cuman kalau kita ukur pakai rectangle yang ini agak mana gitu, kurang pas kayaknya. Ya ya untuk level saat ini sih untuk saham MTEK selama konsolidasi kita cek coba dari tanggal 29 Mei gimana untuk saham MTEK. Yang netbay sama netsel sebenarnya nggak beda jauh, yang masuk BK, AK, ZP. Jadi menariknya untuk saham MTEK ini untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Jadi ya bisa dijadikan list sih kalau buat trading ya, apalagi di harga saat ini. Kalaupun turun kemungkinan sih untuk resikonya semoga aja nggak terlalu gede ya, soalnya udah koreksi cukup dalam. Oke, itu untuk saham MTEK ini sih tinggal nunggu apa ya, bandarnya masuk aja mungkin. Oke, itu saham MTEK, tapi kalau mau entry sih ya sabar aja. Untuk resikonya sih harusnya nggak terlalu gede sih, cuman untuk potensi digorengnya untuk saham seperti MTEK ini ya menarik mungkin kalau sekali naik ya. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham, SIDO ya. SIDO hari ini sampai sesi 1 ditutup itu naik 2% lebih ke level 750 untuk saham SIDO. Kalau kita cek untuk transaksinya itu. Untuk situ kemarin aslinya net sale 2,3 M, aslinya jualan. Untuk hari ini sampai sesi 1 berakhir untuk demand-nya lebih kuat sih 74%, jadi
permintaannya itu lebih kuat ya untuk saham SIDO. Kalau kita cek untuk transaksinya, SIDO kemarin tanggal 7 Juni, ZP, YU jualan ya, jadi aslinya yang jualan itu ZP dan YU. Untuk lokalnya ada yang distribusi ini NI Najal 2,5 M, dan kalau kita cek secara keseluruhan untuk valuasi transaksinya juga hitungannya untuk belum terlalu ramai ya. Dan untuk SIDO sendiri sih ini emang bukan saham saham gorengan ya, jadi kayaknya sih buat naik agak lelet. Kalau kita cek untuk valuasinya SIDO sih ya lumayan premium. Untuk IPS kuartal 1 sih yang sama seperti kuartal tahun kemarin, jadi untuk net income-nya sih enggak mengalami kenaikan yang signifikan banget ya. Untuk PBV-nya masih 7,2, ya lumayan premium sih, heeh. Dan secara teknikal untuk saham SIDO, gimana ya, mungkin mungkin kalau mau untuk beberapa hari ke depan sih kayaknya saya akan konsolidasi ya. Coba kalau kita pakai indikator ya, coba kita pakai apa, Bollinger atau Scholastic, kurang pas untuk situ itu kalau pakai teknikal Scholastic. Kalau pakai Bollinger sih untuk trennya udah bearish ya, jadi ini MA5-nya ada di level 760-an untuk saat ini. Jadi untuk SIDO sih kalau mau entry ya nanggung sih, kalau mau entry untuk saham SIDO untuk trading ya, untuk lihat beberapa waktu terakhir sih dari bulan April cenderung bearish ya. Kalau mau entry untuk trading pada waktu SIDO ini jebol lower band-nya ini ya, yang di bawah ini misal jebol di bawah itu baru entry, kemudian taking profit-nya mendekat dekat-dekat MA, ini MA5 ya kalau Bollinger itu. MA20 ya, sorry MA20, ini MA20. Oke, itu untuk saham SIDO ya. Jadi kalau mau entry buat trading sih untuk level saat ini mending wait and see aja ya. Kecuali bisa breakout di atas ini MA20-nya ya bisa naik nguji upper band-nya untuk saham SIDO. Oke, itu untuk saham SIDO. Kalau mau entry sih ya bagusnya kalau pakai indikator Bollinger ya itu di bawah setelah jebol lower band-nya ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Wika ya, yang hari ini naik lagi untuk beberapa hari terakhir. Untuk saham sektor konstruksi Wika, PTPP, Weton itu naik ya. Dan untuk saham Wika hari ini ditutup surplus 6,25% sampai sesi 1 terakhir ya. Secara teknikal sih setelah berhasil breakout di atas 4.460 untuk saham Wika itu naik. Kalau secara tren sih masih bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya Wika kalau kita cek dari tanggal 5 dari hari Senin untuk aslinya net buy 9,5 M ya. Jadi untuk aslinya sebagian mulai masuk lagi mungkin di saham Wika di harga saat ini ya. Ini untuk Wika untuk transaksinya dari kemarin tanggal 5 Juni. Secara keseluruhan sih sebenarnya untuk saham Wika yang jualan juga masih banyak sih. Cuman untuk aslinya masuk. Untuk aslinya yang masuk ada ZP, KZ. Untuk ZP dan KZ ini malah hampir seluruh transaksinya itu buy ya. Jadi akumulasi ini kayaknya mulai nyicil. Untuk KZ net buy 4,6 M dan tidak melakukan penjualan sama sekali. Dan untuk ZP-nya net buy 6,7 M, followersnya 6,7 M juga, tapi 6,71 M ya. Jadi melakukan selling cuman nggak terlalu banyak, 82 lot aja jualannya. Jadi
cenderung, akumulasi juga untuk, ZP di saham Mika mulai nyicil ya, semoga aja sih seperti itu, apalagi secara valuasi untuk saham, konstruksi udah cukup di bawah ya untuk valuasinya, ya cuman ya kalau untuk fundamental sih Wika. Saham-saham konstruksi itu sayangnya ya itu hutangnya gede ya, untuk hutangnya masih cukup gede, ya rawan sih, rawan, PKPU juga ya, takutnya seperti waskita, cuman untuk Wika ya kayaknya sih enggak lah, kalau saham konstruksi disuspend semua, saham konstruksi BUMN ya kayaknya gimana gitu ya, kan sih enggak. Untuk saham Wika sih kalau menurut saya ya, ya perhatikan saja level ini sih, karena kalau secara trendline juga masih bearish ya, kalau kita tarik garis ya kan, masih cenderung bergerak turun, takutnya itu naiknya itu cuma technical rebound aja bentuk higher low, nanti turun lagi kalau trennya bearish. Tapi kalau secara valuasinya sih udah menarik sih untuk saham Wika ini, PBV-nya 0,3 kali loh, 0,37 kali. Jadi tapi hutangnya gede ya, cuman ya sama aja hutangnya gede. Karena ini saham BUMN kayaknya sih untuk, beberapa hari ke depan kalau asingnya itu masuk lagi, walaupun nggak terlalu banyak ya, untuk saham Wika itu masih bisa naik. Soalnya di harga saat ini sih kemungkinan Eee, yang nyangkut di atas itu ya pasrah, dia nggak melakukan penjualan, tidak cut loss, juga tidak berani beli lagi ya, mungkin karena fundamentalnya. Jadi untuk saham Wika, PTPP, Weton itu ya nunggu asing mulai masuk lagi baru harganya mulai rebound, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Wika untuk beberapa hari terakhir sih, untuk beberapa hari ke depan ya tergantung ini sih, semoga aja untuk, ZPK Z nggak jualan. Coba kalau kita cek dari awal Mei, kok awal Mei, nggak kejauhan ya kalau dari awal Mei. Dari sini sih, awal mulai rebound itu dari tanggal 5 Juni ya, baru kemarin Senin sih Aslinya masuk ya, aslinya masuk harganya naik ya, mungkin kalau aslinya nggak cut loss masih terus masuk, walaupun naik masuknya itu nggak langsung banyak, kalau asing langsung masuk banyak ya bisa terbang ini untuk saham Mika. Oke, jadi ya kalau mau masuk sih sebenarnya ini udah di bawah, cuman sabar aja ya, ya nggak sabar sih maksudnya, kalau mau masuk di saham Mika, ya hati-hati aja. Soalnya untuk, hutangnya lumayan gede ya, cuman untuk invest ini sih momennya cukup menarik ya, mungkin sentimen positif aja untuk saham Mika bisa langsung terbang 10% lebih, siapa tahu kan. Oke, itu tuh